Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Ajaib benar kasih dan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang sangat indah. Dan ini adalah salah satu bentuk nyata karya Allah yang selalu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita pagi ini, mari Bapak Ibu serta saudara-saudaraku kita bersama-sama berdoa, memohon berkat dan pertolongan Tuhan, dan kita akan mengawali kehidupan pagi ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, apa yang saat ini kami rasakan semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Karena dalam suka duka, dalam kondisi seperti apapun juga, Tuhan selalu membimbing dan memberkati kami bersama dengan keluarga, seisi rumah tangga kami, anak-anak kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Terima kasih Tuhan, mohon berkat Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, pagi ini saya akan mengambil sebuah tema keinginan hati. Keinginan hati. Kita sebagai manusia tentu setiap hari punya keinginan. Semua orang punya keinginan. Dan itu tidak salah, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika seseorang itu masih hidup, pasti punya keinginan yang bermacam-macam. Justru ketika orang tidak punya keinginan, berarti mungkin sudah tidak ada kehidupan. Yang jadi masalah sekarang itu adalah keinginan yang bagaimana, yang dikehendaki oleh Tuhan. Keinginan yang seperti apa yang baik. Karena bermacam-macam keinginan itu ada di dalam kehidupan setiap orang. Satu contoh, orang tua punya keinginan agar anak-anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang takut akan Tuhan. Demikian juga seorang anak punya keinginan. Saya punya keinginan, setelah saya dewasa, saya kuliah selesai, saya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Itu baik. Tuhan tidak pernah melarang manusia itu punya keinginan. Bacaan kita pagi ini dalam ayat kita yang kita baca
dituliskan jangan mengingini. Bukan larangan jangan punya keinginan berbeda, tetapi jangan mengingini. Keinginan Bapak Ibu biasanya juga sering dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang baik. Contoh perasaan iri hati. Perasaan iri hati ini tidak baik ketika ada dalam kehidupan seseorang. Karena apa? Bisa menimbulkan keinginan yang jahat, keinginan yang tidak baik. Kain membunuh adiknya Habil karena persembahannya tidak diterima. Muncullah sebuah perasaan iri hati dalam diri Kain. Saul merasa iri karena apa? Sebagai seorang raja, Saul sedikit dipuji-puji oleh masyarakat, oleh rakyatnya. Tetapi Daud mendapat pujian yang sangat banyak, padahal dia bukan seorang raja. Muncullah perasaan iri hati. Muncullah keinginan untuk membunuh Daud. Muncullah keinginan untuk menyingkirkan orang yang dianggap menjadi saingannya. Ayat yang kita baca mengingatkan kita tentang keinginan hati. Jangan mengingini milik sesamamu. Tidak boleh melihat iri ketika orang lain diberkati. Karena apa? Tuhan Yesus itu sebenarnya memberkati semua umat manusia. Dan Tuhan itu adil di dalam memberikan berkat-Nya kepada umat manusia. Perintah dalam bacaan tadi juga menekankan rasa puas dan supaya bersyukur untuk anugerah yang diberikan Tuhan. Perasaan iri hati sering muncul karena apa? Kurang menyadari bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan dan kurang bersyukur atas berkat-berkat yang diterimanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang disebutkan, dan ini menjadi kata-kata atau kalimat yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Ini sering muncul dalam budaya Jawa, dalam kehidupan orang-orang Jawa. Ojo kagetan. Jangan mudah terkejut. Jangan mudah kaget. Sebab apa? Kita mengambil sebuah keputusan melakukan sesuatu bisa dilakukan dengan baik,
kalau dalam kondisi tenang. Yang kedua, ojo gumunan. Jadi orang jangan mudah terpesona. Belum tentu yang kelihatan baik itu sesuatu yang berguna. Jangan terpesona. Mengapa Hawa sampai jatuh dalam dosa? Melanggar sebuah perintah, memetik dan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena muncul sebuah keinginan yang dipengaruhi, keinginan yang tidak baik. Yang ketiga, jangan atau ojo gampang kepengin. Karena apa, saudara? Kalau mudah tertarik, mudah kepengin, ini bisa memunculkan potensi melakukan sebuah dosa. Seperti yang dilakukan oleh Hawa. Tuhan menegaskan tentang apa yang muncul di hati adalah sumber kehidupan. Kalau keinginan di hati adalah keinginan yang keji, maka semua pikiran yang kita pikirkan adalah hal yang keji. Keinginan di hati kemudian membentuk cara pandang, dan cara pandang kemudian menghasilkan sebuah tindakan. Oleh itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang harus kita lakukan untuk mengatasi iri hati, untuk mengatasi keinginan yang tidak baik, kita perlu minta hikmat dari Tuhan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hikmat dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita semuanya, supaya keinginan kita adalah keinginan yang baik, keinginan yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan, senantiasa mengucap syukur. Kita terus belajar mengucap syukur apapun keadaan kita. Karena apa? Dengan mengucap syukur, maka kita, Bapak Ibu, bisa melihat, merasakan di tengah kesulitan kita ditolong Tuhan. Dalam sukacita kita bisa melihat bahwa semua itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keinginan selalu muncul dalam hati kita. Dan keinginan itu akan menimbulkan sebuah tindakan yang nyata untuk mencapai, untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Apa keinginan dan harapan Bapak Ibu saat ini?
untuk anak-anak, untuk suami istri yang saat ini mungkin sedang sakit. Apa keinginan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita untuk anak-anak kita? Mintalah hikmat, mintalah pimpinan dan berkat Tuhan, agar yang kita inginkan menjadi sebuah kenyataan yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan selalu memberkati. Dan hari ini juga kami bersama-sama akan memulai pekerjaan kami dimanapun berada. Kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Kami berdoa untuk orang tua kami yang setiap hari melakukan pekerjaan, yang setiap hari melakukan tugas-tugasnya. Tuhan tolong, sehingga di tengah-tengah keluarga kami selalu berkecukupan dengan berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di GKI Gatusbroto Purwokerto, baik yang ada di Purwokerto dan sekitarnya, Kemutuk Lor Baturaden, Bajem Bumiayu, dan juga Bajem Wangon. Tuhan tolong satu persatu segala rencana, harapan, keinginan yang ada di tengah-tengah jemaat kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan untuk semua aktivitas kegiatan hari ini, dari pagi hingga malam nanti. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas-tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.